Mari kita sama-sama membaca tentang perumpamaan talenta dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke 30. Saya ingin membacakannya untuk saudara di ayat yang ke-14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kata kunci dari ayat ini terletak di pada ayat 15. Masing-masing menurut kesanggupannya, atau saya menyebutnya masing-masing menurut kapasitasnya. Orang yang kaya ini mempercayakan 5 talenta kepada seorang hamba yang dianggapnya punya kapasitas 5. Mempercayakan 2 talenta kepada seorang hamba lainnya yang dianggapnya mempunyai kapasitas 2. Dan seorang lagi diberinya 1 talenta. Mungkin ada hamba-hamba lain yang tidak diberi sama sekali, karena tidak ditemukan kesanggupannya atau kapasitasnya. Kepada si 5 ini, si 5 segera pergi menjalankan talentanya itu dan memperoleh 5 talenta. Lalu si 2 juga demikian, dia memperoleh keuntungan 2 talenta. Dan si 1 talenta maksudnya, kalau dia menjalankan, dia akan memperoleh 1. Sebenarnya nggak ada masalah. Keuntungan 5, keuntungan 2, atau keuntungan 1 bagi tuannya itu adalah hal yang penting. Seperti di ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ketika si 2 talenta dan si 5 talenta, respon tuannya itu sama. Sebenarnya si 1 talenta juga kalau dia menjalankan talentanya dan beroleh laba 1, tuannya tidak menghitung jumlah laba. Namun bagaimana dia mempertanggungjawabkan talenta itu kepada tuannya, itu poinnya. Namun kelihatannya si hamba ini salah menilai. Dia punya persepsi yang salah kepada tuannya, bahwa tuannya hanya menginginkan hasil daripada kerja kerasnya. Dia punya kecurigaan kepada tuannya. Enak aja, saya yang kerja, dia yang menikmati. Bukan begitu cara melihatnya. Tuannya tidak mempersoalkan jumlah. Tuannya melihat sisi kesetiaan daripada yang dipercayakan kepada hamba itu. Jadi gak peduli apakah 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta. Kalau saya menganggap bahwa diri saya adalah seorang yang memiliki 1 talenta, dan saya harus menilai bahwa kepercayaannya kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Nggak penting jumlahnya. Saya melihat ada orang-orang yang punya 5 talenta, ada orang yang punya 2 talenta. Yang penting di sini si 1 talenta, dan mayoritas banyak umat Tuhan tuh memiliki 1 talenta. Tidak perlu curiga kepada Tuhan, nggak perlu kita menjadi korban jumlah. Kenapa dia 5, kenapa dia 2, saya kok 1? Nggak perlu. Kenapa? Karena poinnya bukan di jumlah, poinnya bagaimana kita mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tidak mengubur dalam tanah, tidak menyimpannya dan menyembunyikannya, tetapi menjalankannya, mengoperasionalkannya, melipat gandakannya, sehingga kita memperoleh
penghargaan atau pahala yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan di jumlah, bukan dalam kecurigaan, namun kita melihat bahwa Tuhannya itu bisa menemukan kita menjadi hamba yang setia dalam perkara kecil, hamba yang dipercayainya, karena kita mengerjakan talenta itu. Jadi poinnya bukan di jumlah. Poinnya tidak boleh mempunyai persepsi yang salah tentang Tuhan yang memberikan talenta. Poinnya adalah bagaimana kita mengerjakan talenta yang jumlahnya nggak banyak ini dengan cara melihat yang benar dan mengerjakan talenta itu, menjalankannya, sehingga kita memperoleh penghargaan dari Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu poin lagi. Kalau si hamba satu talenta itu punya hati yang mengasihi Tuhan, kayaknya poinnya nggak perlu curiga. Poinnya adalah bagaimana hati kita diserahkan kepada Tuhan untuk kemuliaannya.